Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, kasih sayang, ampunan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul setelah sekian lama di tempat ini kita tak bersua. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amalan yang sangat amat mulia, amalan yang sangat amat besar pahalanya, amalan yang menjadi penanda jika seseorang mendapatkan dan memperoleh apa yang dibagikan di majelis ini, maka itu tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuknya kebaikan yang tak terhingga, sebuah kebaikan yang akan meringankan dan memudahkan langkah kakinya untuk sampai pada tempat kenikmatan dan kebaikan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini kita akan sama-sama belajar tentang ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah seperti apa yang didefinisikan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, al-ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa qawluka la adri. Ilmu itu adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayatnya yang terdapat di dalam Al-Quran, atau apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih, atau perkataanmu terhadap sesuatu yang engkau tidak ketahui, la adri, aku tidak tahu, maka itu bahagian daripada ilmu. Sementara sok tahu itu adalah kejahilan. Menurut saya, menurut hemat saya, jika ia ditanya tentang perkara-perkara agama tetapi ia tidak mengetahui jawabannya secara pasti sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah atau apa yang disabdakan oleh Rasulullah, lalu kemudian dia hanya berkata menurut saya, menurut hemat saya. Sejak kapan agama ini disandarkan pada menurut Anda atau menurut hemat Anda? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kemuliaan ilmu yang kita pelajari, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya, setiap kita alhamdulillah sudah sering mendengarkan dalil-dalilnya, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya lah ia menjadi pendorong, ia menjadi penyemangat sehingga kita terus konsisten, teguh melangkah di atas jalan ilmu. Kita tidak terkesima lalu kemudian terpedaya dengan kemajuan teknologi, lalu kemudian meninggalkan ilmu, sebagaimana banyak orang yang terpesona lalu terpedaya dengan kemajuan teknologi. Di tengah-tengah kemajuan teknologi itulah habis waktunya, habis usianya, lalu ia tidak mempelajari sedikit pun dari Al-Quran dan Sunnah.
Orang-orang yang seperti itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat ke-7. Ya, mari kita buka dan bila perlu di antara antum yang bisa membacakannya untuk kita bersama dengan terjemahannya. Surah apa tadi? Surah Ar-Rum ayat ke-7. Ya. Tentang orang-orang yang hanya bergelut menghabiskan potensi waktunya, potensi hartanya, potensi pikirannya pada ilmu-ilmu dunia belaka yang semakin hari semakin maju pesat. Lalu tentang ilmu akhirat dia abai dan melupakannya. Dicela mereka itu oleh Allah di dalam surah Ar-Rum ayat keberapa tadi? Ayat ke-7. Yang mana yang bunyi? Ya, ada Mi? Didapat? Oh ya, silakan dibacakan, Masya Allah. Masya Allah. Artinya? Nah, begitulah keadaan kebanyakan manusia. Mereka ya'lamun, memiliki ilmu. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, yang zahir, yang nampak dari kehidupan dunia. Tentang gedung-gedung pencakar langit yang tinggi, tentang jembatan yang panjang, tentang jalan tol yang mulus, tentang semua, tentang kemajuan teknologi, ya, tentang nada dering. Subhanallah. Nah, dimatikan dulu apanya itu, ya, disilentkan. Mungkin ada yang lagi nelpon kan, dia nggak tahu kalau lagi dimanfaatkan untuk dakwah. Baik. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka itu kata Allah zahir dari kehidupan dunia. Kenapa? Karena itu terus yang dipelajari, ya kan? Ilmu itu kan tidak datang secara tiba-tiba. Tidak ada. Ya. Ketika seseorang ingin mengetahui perkara apa saja, perkara dunia, perkara akhirat, maka harus belajar. Ya. Tanpa belajar, maka dia tidak akan pernah sampai pada pengetahuan yang dia inginkan. Ya. Seseorang bisa menjadi ahli matematika karena belajar, ahli fisika karena belajar, ahli komputer karena belajar, ahli mesin karena belajar, ahli perikanan, pertambangan dan seterusnya, itu karena belajar. Yang tidak belajar, maka dia tidak akan dapat sampai pada ilmu dan pengetahuan tersebut. Lihatlah generasi rebahan yang hanya baring-baring bersama dengan HP-na, entah itu nonton atau main game. Dia menjadi generasi yang bodoh, ya kan? Tak memiliki ilmu, bahkan ilmu dunia dia tidak miliki. Karena hanya menghabiskan waktu untuk menonton dan main game. Sampai di antara mereka ada yang mati gara-gara main game. Ya, auzubillah. Mati dalam keadaan bodoh, mati dalam keadaan sia-sia. Wal'iyazubillah. Tapi sayang, orang ini hanya mengetahui ilmu yang zahir dari dunia ini. Tentang matematikanya luar biasa. Tentang nyanyinya, wah, dapat di apa namanya itu? Di idol-idol itu. Ya, ya kan? Wah, lagunya mantap. Ya, suaranya bagus. Tapi sayang, tentang ilmu dunia belaka.
Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Namun tentang ilmu akhirat mereka sangat amat lalai. Ini ma'asyiral muslimin, manusia jenis ketiga yang mengisi bumi ini. Banyak hartanya karena ilmu dunianya. Orang yang hebat ilmu dunia banyak hartanya enggak? Banyak. Tapi kalau dia mengingkari akhirat dan ilmu yang berkenaan dengan akhirat, kita enggak boleh terpedaya dengan keberhasilan mereka di dunia ini, setinggi apapun keberhasilan itu. Dan sebanyak apapun harta yang mampu dia gapai melalui keberhasilan itu, kita enggak boleh terpedaya. Dilarang sama Allah. Antum buka surah Ghafir ayat ketiga. Nah, bukakan lagi surah Ghafir ayat ketiga. Kalau bisa dibacakan juga. Yang di situ wa ma yajhadu bi ayatina. Ya, fadal, Masya Allah. Ayat ketiga. Ayat keempat ya. Ayat ketiga tadi, berarti keempat. Setelahnya itu. Ya. Ya, artinya fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad, maka janganlah engkau wahai Muhammad terpedaya, tertipu dengan apa? Dengan keberhasilan usaha mereka. Usaha mobil berhasil. Dia punya pabrik mobil. Nah, bagaimana tidak? Dia pintar. Ya. Apa? Umat Islam tidak boleh punya pabrik mobil? Boleh. Pabrik pesawat? Boleh. Silahkan, silahkan. Tapi ingat, jangan gara-gara keberhasilan dunia membuat lupa akhirat. Keberhasilan dunia bagi orang-orang beriman itu digunakan untuk menggapai sebanyak-banyaknya keberhasilan akhirat. Itu dalam surah apa tuh kira-kira? Nah, orang-orang beriman itu menggunakan semua keberhasilan di dunia ini yang mampu dia gapai untuk memperoleh setinggi-tingginya keberhasilan di akhirat nanti. Kalau ahlud dunia tidak, ma'asyiral muslimin, tidak. Dia hanya fokus pada keberhasilan dunia. Keberhasilan dunia untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya dunia. Berhasil dapat jabatan, itu dipakai tuh jabatan itu untuk memperoleh sebanyak-banyaknya kenikmatan dunia. Mulailah dia berpikir untuk membesarkan rumahnya. Mulailah dia berpikir untuk ganti-ganti mobilnya. Mulailah dia berpikir untuk memperbaharui semua fasilitas hidupnya. Jadi baru semuanya. Subhanallah. Mengapa? Mumpung lagi jabatan. Dapat jabatan. Ya, karena jabatan kan tidak lama. Maka jabatan itu dipakai oleh mereka untuk memperoleh sebanyak-banyaknya kenikmatan dunia. Itu beda kalau orang beriman, beda. Dalilnya mana itu ya? Hah? Dalilnya itu, coba buka surah Al-Qasas ayat ke-77. Surah apa tadi? Al-Qasas ayat 77. Ada? Fadal. Paling cepat. Masya Allah.
Ah, itu konsepnya orang-orang beriman. Bagaimana tadi? Artinya? Wabtaghi. Kata Allah, wabtaghi, perintah, mencari. Wabtaghi, carilah. Apa yang kita cari? Ad-daral akhirah. Kita diperintahkan oleh Allah mencari pahala akhirat semasa kita hidup di dunia. Sebab nanti kalau mati baru mau mencari pahala akhirat terlambat. Itu sudah bukan waktunya. Kan ada juga yang mau kan? Yang mau nanti mau mati baru cari akhirat, terlambat mas. Ya, terlambat. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Yang ayat yang ke-100 itu jawabannya. Yang 99 itu permintaan mereka. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Sehingga ketika salah seorang di antara mereka yang sibuk dengan dunianya selama ini didatangi oleh kematian, tiba-tiba ia berkata, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Wahai Tuhan, kembalikan aku. Maksudnya kembalikan hidup di dunia. Untuk apa? Melanjutkan bisnis, investasi, jabatan? Enggak. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa melakukan satu kesalehan yang dahulu aku tinggalkan. Oh, dulu dia selalu meninggalkan kesalehan karena bisnisnya, karena investasinya, karena jabatannya, pokoknya karena dunianya. Dia selalu meninggalkan kesalehan. Banyak enggak orang yang meninggalkan sholat berjamaah gara-gara bisnis? Banyak. Banyak enggak orang yang meninggalkan menghafal Al-Quran gara-gara usaha? Banyak, enggak terhitung jumlahnya. Boleh jadi kita juga termasuk. Dah ada hafalan kita. Gara-gara alasannya sibuk. Tidak ada hafalan kita gara-gara sibuk dengan dunia. Padahal nanti orang di akhirat disuruh kan baca Al-Quran kan? Disuruh enggak? Disuruh. Yu'ta yaumal qiyamati bi sahibil Quran. Dan setiap orang beriman haruslah menjadi sahabat Al-Quran. Harus menjadi sahabat Al-Quran. Kalau tidak menjadi sahabat Al-Quran, maka Al-Quran menjadi hujjatun alaihi. Kan Rasul mengatakan Al-Quran hujjatun laka au alaika. Dia bisa menjadi hujjah untuk membelamu atau hujjah untuk menjerumuskanmu. Subhanallah. Sahabat Al-Quran yang bagaimana itu sahabat Al-Quran? Yang senantiasa membacanya, terus menerus membacanya. Dan pada akhirnya dia menghafalkan bagian-bagian yang banyak diantaranya. Kalau tidak seluruhnya, maka banyak dari ayat-ayat itu yang dia hafal karena terus membacanya. Orang beriman itu dalam kesehariannya itu minimal membaca Al-Quran berapa kali? Berapa kali? 5 kan? 5. Kapan itu yang 5? Pada saat sholat. Itu nasami. Nasami kalau itu. Tapi ini bacaan wirid namanya. Kan 5 benar, tapi kapan? Setelah? Bukan, sebelum sholat. Itu dalam surah Al-Ankabut ayat 45 tuh. Surah Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Wa aqimis salah. Dan tegakkanlah salat. Tapi sebelum salat ngapain?
Sebelum sholat ngapain? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca dulu apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Setelah itu wa aqimus shalah. Tegakkanlah sholat. Berarti sebelum sholat baca Al-Quran. Kita sholat berapa kali? 5 kali. Sebelum sholat subuh baca Al-Quran. Sebelum sholat duhur baca Al-Quran. Sebelum sholat asar baca Al-Quran. Sebelum maghrib baca Al-Quran. Sebelum isya baca Al-Quran. 5 kali baca Al-Quran. Tapi sekarang sebelum sholat baca status. Iya enggak? Baca status, bukan baca Al-Quran. Dibela-belain tuh, status buka dulu cepat-cepat. Apa Nabi bilang ini? Nah, sehingga ketika di dalam sholatnya yang dia pikir, status-status yang dia baca tadi. Seandainya dia buka sholatnya itu, hatinya, dengan bacaan Al-Quran, maka yang akan dia renungkan dan dia fikirkan di dalam sholatnya adalah apa yang baru saja dia baca tadi. Itu yang dia fikir. Kalau begitu lintas kaum muslimin di dalam melaksanakan sholat 5 waktu, terlebih dahulu membaca Al-Quran, maka sholat itu akan berfungsi. Seperti fungsi yang disebutkan di ujung ayat surat Al-Ankabut ayat 45 itu. Apa fungsinya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Berfungsi sholatnya karena dia jalankan seperti apa yang diperintahkan di awalnya. Baca Al-Quran dulu baru masuk sholat. Tapi kalau baca status dulu baru sholat, sholatnya tidak bisa berfungsi. Makanya yang pacaran tetap pacaran meskipun dia sholat 5 waktu. Ada yang sholat 5 waktu banyak pacarnya dari anak-anak muda? Ada banyak. Ya. Sholat 5 waktu pacaran. Ada yang sholat 5 waktu tapi buka aurat? Banyak. Rajin dia sholat 5 waktu, tapi sepanjang waktu dia buka aurat juga. Kenapa bisa? Karena sholatnya tidak berfungsi dalam kehidupan sosialnya, mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, karena tidak didahului dengan membaca Al-Quran. Malas sekali baca Al-Quran. Ya. Dia tinggalkan itu bacaan Al-Quran, mempelajari kalam Allah, gara-gara sibuk banyak urusannya. A'udzubillah. Orang beriman konsep hidupnya tidak seperti itu. Dia dapat jabatan, dia dapat mobil, dia dapat rumah, dia dapat uang, dia dapat apa saja di dunia ini. Semua itu terlebih dahulu dia gunakan untuk mencari apa? Akhirat. Seperti dalam surah apa tadi? Surah apa tadi? Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Dan carilah pahala akhirat dengan menggunakan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Allah berikan kepada kita banyak sekali. Mulai dari fisik ini, rambut, mata, seluruh anggota tubuh, kemudian kesehatan, kemudian waktu yang lapang, kemudian banyak yang Allah berikan. Maka gunakanlah semua itu untuk mencari akhirat. Kalau kita sudah terlalu sibuk mencari akhirat, barulah datang pesan penting. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini orang ini cari akhirat sampai lupa makan, sampai lupa tidur, sampai lupa menikah. Ya, jangankan mau pacaran, menikah aja hampir dia lupa. Ya. Maka orang-orang yang sudah hampir lupa dunianya karena terlalu sibuk dengan akhiratnya, maka datang peringatan untuknya. La tansa nasibaka minad. Makan dulu. Minum dulu. Tidur dulu. Ya, berhenti dulu itu. Karena kamu punya hak di dunia ini. Hampir dia lupa haknya di dunia. Tapi kalau orang yang terlalu sibuk dengan dunianya, masa kita katakan wala tansa nasibaka minad dunya, sementara dia sudah tenggelam dengan dunianya? Tidak cocok bagi dia peringatan ini. Tidak cocok bagi dia ayat ini. Ya. Kita katakan kepadanya wala tansa nasibaka minal akhirah. Kamu jangan lupa bagianmu di akhirat. Kamu terlalu banyak bisnisnya nih, habis ini waktu berbisnis saja. Subhanallah. Bukan berarti kita tidak boleh berbisnis. Silahkan Anda berbisnis, silahkan menjadi kaya raya, menjadi pejabat yang tinggi pangkatnya, silahkan. Tapi pakai semua itu untuk mencari akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
dalam menggunakan fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita di dunia ini, ahsin, berbuat baiklah. Ihsan itu kan, itu level tertinggi dalam beragama, ya kan? Levelnya itu beragama kan 3. Pertama, Islam. Islam yang pertama. Semakin baik Anda menunaikan syariat rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, umrah dan haji, makin baik Anda melaksanakannya, maka itu akan mengantarkan Anda pada derajat berikutnya, yaitu iman. Ya. Semakin banyak amalan-amalan Islam Anda pasti naik menjadi mukmin. Mukmin orang yang banyak amalan solehnya. Ya. Bertambah terus amal solehnya. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman dengan apa? Amal soleh, ketaatan kepada Allah. Ya. Lalu kemudian ketika ketaatan Anda kepada Allah yang semakin banyak itu, kualitasnya diperbaiki. Nah, kualitasnya itu terkait dengan keikhlasan. Keikhlasannya semakin murni, maka Anda masuk pada level ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka Allah mengatakan, dengan semua fasilitas dunia yang telah Allah berikan kepadamu, ahsin, naiklah engkau pada level tertinggi beragama. Jangan kalau sudah jadi presiden jadi muslim biasa, nggak cocok, ya. Jangan ketika sudah jadi direktur jadi muslim biasa, nggak cocok. Makin banyak fasilitas dunia yang Allah berikan, semestinya dalam beragama kita semakin tinggi pula. Karena banyak fasilitas yang Allah berikan kita untuk memudahkan kita sampai pada derajat ihsan. Beda dengan orang miskin. Beda dengan orang miskin. Dia enggak punya fasilitas untuk sampai pada level yang tinggi dalam beragama. Tapi tabiat dunia itu tidak seperti apa yang kita bayangkan, bahwa semakin banyak fasilitas dunia semakin tinggi level beragama kita. Enggak seperti itu. Karena dunia ini sifatnya tipuan, dia menipu. Tipuannya itu disandingkan dengan tipuan setan. Itu dunia, ya kan? Itu dalam surah apa itu? Dalam surah Luqman ayat ke-33 di ujungnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ujungnya itu kan, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia, dan janganlah kalian tertipu dengan setan yang memang kerjaannya menipu. Jadi tipuan dunia itu disandingkan dengan tipuan setan. Bahkan tipuan dunia itu lebih dahulu disebutkan oleh Allah daripada tipuan setan. Menunjukkan bahwa tipuan dunia itu lebih dahsyat sesungguhnya daripada tipuan setan. Lebih banyak orang tertipu oleh dunianya daripada tertipu oleh setan. Ma'asyiral muslimin, Nabi Adam, setan datang langsung untuk menipu dia? Tidak bisa, ya kan? Tapi setan menggunakan salah satu isi dunia. Apa namanya itu? Perempuan. Barulah Adam tertipu, ya. Karena menggunakan salah satu isi dunia. Makanya Rasulullah mengatakan, inna dunya hulwatun khadra wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnata bani Israila kanat fin nisa. Sesungguhnya dunia ini, kata Rasulullah, hijau dan manis, atau manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah meletakkan kalian di dalamnya sebagai khalifah, bertugas untuk menjalankan perintah Allah. Maka takutlah kalian kepada dunia, bukan karena dunia itu mengerikan, tetapi sebaliknya, karena dunia itu manis dan indah, hijau.
dan takut pula lah kalian kepada wanita. Karena wanita itu memiliki sifat dunia, manis dan indah, hijau. Ya, orang mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Apa maksudnya? Kenapa katakan rumput tetangga lebih hijau? Apa maksudnya itu? Kenapa pakai hijau? Itu menggambarkan bahwa wanita mirip dunia hijau. Nah, itu. Maka takutlah kalian kepada wanita, karena dia itu manis dan hijau seperti dunia. Sebab kata Rasulullah, fitnah pertama yang membinasakan Bani Israel dahulu adalah karena fitnah wanita, isi dunia. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi gunakanlah sebaik-baiknya fasilitas dunia yang telah Allah karuniakan kepada kita untuk mencari akhirat. Kesibukan kita di dunia ini yang paling utama dan pertama dan terus menerus kita upayakan adalah mencari akhirat, mencari akhirat. Tapi subhanallah ma'asyiral muslimin, benar ini. Semakin sungguh-sungguh kita mencari akhirat, ternyata dunia mendekat. Dia buru kita ma'asyiral muslimin. Beda. Semakin sungguh-sungguh seseorang mencari dunia, maka bagaimana akhirat? Oh, akhirat itu lari dari dia. Lari sekencang-kencang dan sejauh-jauhnya. Makanya orang yang terlalu sibuk dengan mengejar akhirat, di penghujung hidupnya dia akan menyesal luar biasa. Karena dia baru menyadari akhiratnya terlalu jauh sekali. Terlalu jauh. Banyak akhirat yang dia korbankan karena dahulu terlalu sibuk mengejar dunia. Makanya disebutkanlah penyesalan mereka di surah apa tadi? Surah apa tadi? Al-Mu'minun ayat 99. Ya. La'alli a'malu salihan fima taraktu, itu menjelang kematiannya. Agar aku bisa melakukan kesalehan yang dahulu aku tinggalkan. Ya, sering tinggalkan pengajian, sering tinggalkan tarbiyah. Itu alasannya dunia semuanya itu kan. Sering tinggalkan sholat berjamaah, pokoknya sering tinggalkan. Banyak yang dia tinggalkan dari kebaikan-kebaikan dan kesalehan-kesalehan. Apakah Allah memberikan kesempatan kepada mereka sesuai dengan permintaan mereka? Tidak. Jawabannya tragis. Bagaimana jawabannya? Pada ayat yang ke-100. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu cuman dalih, itu cuman alasan yang dia sebutkan. Padahal boleh jadi dia sedang sungguh-sungguh meminta, ya Allah, kembalikan aku hidup ya Allah, untuk melakukan satu kesalehan. Taib, satu kesalehan itu butuh waktu berapa sih? Satu kesalehan. Ada enggak satu kesalehan yang singkat tapi pahalanya tak terhingga? Pahalanya tak terkira. Apa kira-kira? Rasul mengatakan kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani saqilatani fil mizani. Ada dua kalimat yang sangat ringan diucapkan di lidah, sangat dicintai oleh Allah, sangat berat dalam timbangan amal kebajikan. Berat sekali dia. Apa dua kalimat itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Berapa menit? Enggak sampai 1 menit. 1 detik. Dia minta 1 detik untuk mengucapkan kalimat itu agar timbangannya menjadi berat. Subhanallah bihamdi. Berarti dulu dia selalu tinggalkan itu ya? Ya. Betapa banyak orang-orang yang tidak bisa mengucapkan kalimat ini gara-gara sibuk membaca status. Itu kan dunia. Sibuk membaca status, lupa dia subhanallah bihamdi. Atas subhanallah, dia lihat sesuatu yang mengagumkan, dia tidak mengucapkan subhanallah. Mestinya kan dia baca subhanallah, lihat sesuatu subhanallah, ya, atau astagfirullah, atau kalimat-kalimat zikir yang lainnya. Tapi dia tidak biasakan lisannya untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir itu.
Nah, ma'asyiral muslimin, betapa singkat sebenarnya waktu yang dia minta, kesempatan yang dia minta itu untuk satu kesolehan. Tapi subhanallah, Allah mengatakan itu cuma alasan. Kok disebut alasan? Berarti tidak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh, ya enggak? Kalau dikasih dia juga tidak akan tunaikan. Bagaimana permisalannya? Permisalannya begini ma'asyiral muslimin. Orang yang royal dan foya-foya hidup di dunia karena terlalu banyak hartanya. Orang yang penghasilannya 1 miliar satu hari, ya kan? Gajinya siapa ini yang baru dikontrak Arabia ini, pelatih ini? Bukan, pelatih Benzema, Karim Benzema ya. Itu per detik atau per jam 6 juta. Berapa itu? Berapa miliar? Bertriliun. Triliun ya per tahun. Itu ada yang coba hitung per jamnya kah itu berapa itu, atau per detiknya itu, per menitnya itu 6 juta. Subhanallah. 6 juta ma'asyiral muslimin. Orang yang sebanyak ini duitnya nih, ya kan? Ada kan yang lebih banyak daripada itu kan? Ada yang lebih banyak daripada itu. Ya, oke lah. Kalau dia ketemu lembaran 10.000, jangan 10.000, 100.000 di jalanan, kira-kira dia mau tergopoh-gopoh untuk segera mendapatkannya? Dianggap apa itu uang 100.000 lembarannya itu? Kayak sampah ji, apa tonji itu. Ya kan? Dia nggak peduli dengan uang 100.000. Mengapa? Dia sudah foya-foya dengan puluhan juta, ratusan juta, dia bisa foya-foya, punya banyak dia. Itu sama dengan orang yang foya-foya waktunya. Dikasih dia 60 tahun, foya-foya dia tidur, pokoknya dia mau tidur, dia makan, dia mau cerita, dia mau jalan-jalan, terserah. 60 tahun foya-foya dia. Itu waktu banyak itu 60 tahun kan? Lalu dia dikasih waktu berapa? Detik. Kira-kira dia hargai enggak setengah detik itu? Setelah dia foya-foya 60 tahun. Dia tidak anggap apa-apa itu detik. Sama dengan orang yang punya uang miliaran ketemu dengan uang 100.000. Dia tidak akan hargai itu 100.000. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita Israiliyat, ada seorang wanita yang sedang menangis di gundukan kuburan yang masih basah tanahnya. Lalu datang orang menasihati, "Wahai ibu, sabarlah engkau." Ya. Yang mengatakan, "Engkau tidak tahu siapa yang aku tangisi ini." Nah, lantas orang itu bertanya, "Siapa yang kau tangisi?" Dia bilang, "Putraku." Emang dia wafat dalam usia berapa? Dia mengatakan, dia wafat dalam usia 700 tahun. Dia bersyukurlah engkau kepada Allah, dia sudah dihidupkan di dunia bersamamu selama 700 tahun. Itu anakmu itu. Ingatlah, suatu hari nanti di dunia ini ada orang yang Allah hanya berikan kesempatan hidup berapa? 70 tahun, bukan 700 tahun, 70 tahun. Kaget dia, terperanjat dia berdiri, hilang air matanya. Oh, masa ada orang yang hidup di dunia cuma 70 tahun? Ya iya. Seandainya aku dapati generasi itu, aku akan habiskan 70 tahun itu sujud kepada Allah, aku tidak mau bangkit-bangkit. Sekarang orang usia hidup 70 tahun tidak mau sujud, dia mau kerja, tidak mau berhenti. Bayangkan tuh, sampai usia 70 tahun dia tidak mau tinggalkan pekerjaannya. Seandainya dia tidak dipensiunkan dari kantornya, dia tetap mau berkantor. Hanya saja dia sudah dianggap manusia tak berguna, ya kan? Tak berguna, ya. Maka dia dipecat, ya, dengan hormat yang namanya pensiun. Sebenarnya pemecatan, tapi terhormat ya, karena dikasih pesangon. Tidak dihargai lagi kinerjanya ma'asyiral muslimin. Tapi lihatlah, mereka tidak mau berhenti bekerja, padahal sudah berada di penghujung usia. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sama kalau kita yang hidup 70 tahun sekarang, tiba-tiba ada yang kabari kita, 50 tahun akan datang, ada manusia yang hidup di dunia ini cuma 7 jam. Kira-kira bagaimana kita? Waduh, kalau 7 jam saya mau sujud aja deh 7 jam, tidak mau bangkit-bangkit. Apa yang mau bisa didapat?
Kalau mau bekerja mendapatkan pahala dengan 7 jam, terlalu singkat itu waktu. Tapi begitu ketemu dengan manusia yang hidupnya 7 jam, dia anggap 7 jam itu panjang. Jam pertama main-main, jam kedua tidur-tiduran. Jam selanjutnya bekerja sibuk. Nanti di detik-detik terakhir mau lepas nyawanya, barulah dia mau berzikir, barulah dia mau baca Al-Quran, ya, barulah. Subhanallah, terlambat mas, ya, terlambat. Kalau begitu keadaannya, mungkin jawaban itu yang tepat bagi mereka. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Permintaan itu cuma dalih dan alasan saja. Yang kedua jawabannya lebih tragis. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka sudah ada barzakh, ada penghalang yang tidak akan memungkinkan bagi siapapun untuk dapat kembali hidup di dunia ini sampai hari berbangkit. Berarti mustahil ma'asyarul muslimin seseorang dapat kembali untuk memanfaatkan fasilitas yang Allah karuniakan kepadanya untuk mencari pahala akhirat. Habis, tamat. Maka sebelum fasilitas itu dicabut oleh Allah, ada namanya fasilitas usia, ada namanya fasilitas kesehatan, ada namanya fasilitas tenaga, ada namanya fasilitas memori ingatan, dan banyak fasilitas yang lain. Gunakan memang semuanya itu untuk mencari akhirat. Dan sebaik-baik metode mencari akhirat dengan apa? Tidak ada yang kalah ini. Ini metodenya para nabi mencari akhirat. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Itu metodenya para nabi. Nabi itu dari Nabi Adam ngajarin apa? Bayangkan, Nabi Adam ketika mau diutus, diberikan apa dia? Bukankah ilmu? Wa 'allama Adamal asya'a kullaha. Diajarkan terlebih dahulu kepada Nabi Adam ilmu segala sesuatu yang menyebabkan dia lebih mulia daripada makhluk Allah yang lebih senior, malaikat dan jin. Keduanya disuruh sujud lantaran ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam. Dan Rasulullah mengatakan, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakinnahum warrasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para nabi dan rasul itu tidaklah mewariskan harta emas dan perak, tetapi mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ini, dia telah mengambil warisan yang paling menguntungkan, paling membahagiakan. Maka gunakanlah semua fasilitas yang ada, meskipun itu sedikit, untuk mendapatkan ilmu. Tapi ilmu apa? Bukan ilmu yang dalam surah Ar-Rum ayat 7 tadi itu ya. Ilmu akhirat. Dahulukan ilmu akhirat. Utamanya kalau sudah tua kita seperti ini, sudah ada rambut putih ini. Aha. Jenggot ini udah putih, dulu masih hitam mengkilap ini. Bahkan dulu belum ada jenggot nah. Kan? Tapi jangan berkecil hati, jangan berkecil hati. Ada anak kita, maka mulailah gembleng dia semenjak belia. Ilmu pertama yang kamu harus pelajari ilmu agama. Bede ya, sebagai penutup ya. Itu B.J. Habibie pernah diundang menyampaikan kuliah umum di hadapan ribuan mahasiswa Indonesia di Mesir. Ya enggak? Salah satu yang beliau ungkapkan dalam ceramah beliau di hadapan mahasiswa-mahasiswa muslim di Mesir itu, beliau mengatakan bahwa di puncak pencapaian ilmu teknologi yang beliau gapai dan seluruh hasilnya, beliau menyadari bahwasanya ilmu yang paling bermanfaat bagi manusia dan kemanusiaan ternyata adalah ilmu agama. Oleh karenanya, beliau mengatakan seandainya bisa sekarang ini ilmuku dan seluruh pencapaiannya bisa ditukar dengan ilmu agama, aku siap menukarnya. Tapi kira-kira bisa nggak seperti itu? Barter? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Sebagaimana ilmu dunia, seseorang pontang-panting membutuhkan waktu yang panjang untuk menguasainya, maka demikian pula ilmu agama. Orang harus pontang-panting dulu, harus banyak waktu yang digunakan. Lihat perkataan Imam Syafi'i sebagai penutup. Beliau mengatakan,
lan tanalal ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayani. Engkau tidak akan mungkin memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 perkara. Aku akan menyebutkannya secara terperinci untukmu. Zakaun, wa hirsun, wa ijtihadun, wa bulghatun, wa suhbatu ustadin, wa tulu zamani. Yang pertama, Anda punya kecerdasan. Disampaikan sesuatu masih ingat. Bukan begitu disampaikan langsung lupa. Nah, itu tidak cocok itu. Yang penting dia masih bisa ingat. Nah, itu punya kecerdasan, bisa. Kemudian hirsun, ada semangat. Ya, bukan orang yang ketika majelis ilmu, itu tidak punya semangat ya, belum cocok dia. Ya. Kemudian ijtihadun, sungguh-sungguh dia. Apa buktinya sungguh-sungguh? Mencatat. Kalau kita Imam Bukhari, bolehlah begini. Karena tidak dilupa toh. Kalau Imam Bukhari, ya, tapi kan kita bukan Imam Bukhari, ya, kita imam apa? Tidak bisa kita mengingat, maka buktikan kesungguhan kita dalam menuntut ilmu itu dengan mencatat. Harus ada catatan, itu harus ada sungguh-sungguh. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu marah dia kalau sementara dia menjelaskan ada yang putar-putar pulpennya. Ada alat tulisnya, tapi dia pergi putar-putar begini main-mainnya. Pergi kamu. Nah, bagaimana kalau yang tidak ada pulpennya? Jangan dulu kau. Kemudian apa lagi? Bulghatun, biaya, duit. Imam Syafi'i aja bilang ada duit. Nah, makanya kalau mau sekolah harus bayar uang masuk SPP. Jangan pula mau gratis terus, ya kan? Kemudian apa lagi? Suhbatu ustazin, bersahabat dengan ustad. Ya, sahabat hanya nempel terus dengan ustad, dengan guru, selalu bersama dengan guru. Subhanallah, saya umrah waktu itu tahun berapa dia? 2018 kalau tidak salah. Umrah saya ketemu dengan Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Saya selalu ikut YouTube-nya beliau, ahli hadisnya Mesir. Saya ketemu di Masjid Nabawi. Dari jauh saya lihat, wih, ini Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Maka saya berusaha tergopoh-gopoh untuk mendekati beliau. Saya dekat, tapi ketika mendekat, tidak bisa merapat. Orang-orang pemuda-pemuda mengitari beliau, tidak bisa saya mendekat kepada beliau. Jadi saya tanya anak muda, antum ini siapa nih? Dia bilang, kami ini murid-muridnya dari Mesir. Loh, Anda memang disuruh ikut? Tidak, kami begitu tahu beliau ini mau umrah, kami cari tiket untuk umrah juga, pokoknya bisa ikut sama dia. Subhanallah, itu namanya suhbatu ustadzin. Mereka ikut, tidak disuruh. Kalau gurunya umrah, dia juga cari uang untuk pergi umrah bersama dengan gurunya. Dan mereka selalu mencatat apa aja yang dibilang sama gurunya, langsung dicatat. Mereka ikut di belakangnya mencatat. Subhanallah. Pergi ke tempat wudhu, mereka juga pergi ke tempat wudhu. Ya, diikuti terus suhbatu ustadzin. Dan yang keenam, tulu zamani, sepanjang masa. Sampai tua bangka kita tetap menuntut ilmu. Karena itulah bekal utama kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kita sampaikan. Sebenarnya tadi ini cuma muqaddimah, kita ada tema yang saya siapkan, tapi apa boleh buat? Ya, semoga ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.